Jadi itulah indah silaturahmi. Berangkat dari situ, ternyata banyak urusan kita itu bisa selesai dengan silaturahmi yang terjalin dengan baik. Saya sudah 2 kali survei di Batanghari ini bahwa silaturahmi pemimpin dan rakyatnya di Batanghari tidak terjalin dengan baik. Pemimpin jarang nengoki rakyatnya ke bawah, rakyat susah menemui pemimpinnya di atas. Itu yang harus kita ubah di Kabupaten Batanghari, sehingga pemimpin tahu betul masalah rakyatnya, tahu betul macam mana buruknya jalan di Kota Boyo, tahu betul macam mana orang Kota Boyo setiap hari makan debu. Kalau dia tidak pernah ke situ, macam mana dia tidak tahu? Atau dia bisa menerima orang Kota Boyo untuk bersilaturahmi di rumah dia, sehingga dia tahu penderitaan yang dialami oleh masyarakat di sini. Kemudian apalagi penderitaan yang kita alami yang saya lihat tidak begitu diperhatikan oleh pemimpinnya. Bagaimana setiap harga getah turun, petani kita terjerit. Padahal harganya tidak bisa ditentukan oleh siapapun, termasuk presiden. Yang jadi masalah bukan harganya getah itu, hasilnya jadi masalah. Kita sehektar dapat 5 kilo, 7 kilo, orang sehektar dapat 50 kilo. Harga 5.000 banyak juga orang duitnya. Itu harga 20.000 dikit juga duitnya. Masalahnya di mana itu? Bibitnya tidak jelas. Masalahnya apa lagi? Petaninya tidak berdaya, tidak punya pengetahuan yang baik. Sehingga perlu kehadiran pemerintah, perlu kehadiran pemimpin untuk melindungi petani supaya dapat bibit baik, supaya dapat pendampingan tenaga yang bisa ngajarinya cara berkebun dengan baik. Kemudian orang kita hobi menanam sawit, gitu kan? Nah, sawit itu juga balak bagi kita, setiap harganya turun. Kenapa macam itu? Hasilnya juga kecil. Ada pula orang dusun kita nih 2 hektar dapat seton cuman, ada yang dapat 8 pikul. Sementara idealnya pohon sawit itu sehektar dapat 3 ton. Jadi kalau 2 hektar itu minimal 5 ton dia. Harga 1.000 banyak juga duitnya. Masalahnya sama beda yang kita tadi, bibit banyak jelas juga. Ada bibit bantuan bela subsidi tapi bibitnya tidak jelas juga, sehingga hasilnya tidak jelas. Kemudian cara merawatnya juga kita tidak ada paham. Itu ke depan harus kita ubah supaya orang Batanghari itu bisa sejahtera. Kalau mau sejahtera orang Batanghari, petaninya harus sejahtera. Karena apa? 80% orang di Batanghari itu adalah petani. Jadi pemerintahnya harus pikirkan tentang sektor pertanian, baik sawah, kebun, ternak, dan perikanan. Nah ini yang harus kita ubah ke depan. Kalau tidak dirubah juga kemiskinan jadi di Batanghari. Kalau banyak orang miskin, tambah banyak Cina di situ. Kenapa? Orang susah, kok pasti jual tanah agaknya. Ya kan? Kita tidak bisa salahkan yang jual tanahnya buntu. Nah diapakan lagi, mau dari meteran agaknya. Memang paling enak jual tanahnya lah, ada kiringan lagi kan. Cukup kiringan satu gitu dulu lah. Nah, orang ke sana kita ukur. Ke depan ini harus kita hentikan ini. Bagaimana tanah itu bermanfaat bagi dia. Nah, begitu baiknya Tuhan di masyarakat Kabupaten Batanghari, tanah kita subur, sumber daya alam ada batu bara segala macam. Tapi bagaimana ada efeknya, ada manfaatnya bagi warga yang ada di sekitar sini. Jangan sampai tidak ada manfaatnya. Bagaimana ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Kemudian apalagi kita khawatirkan tentang Batanghari. Begitu banyak anak taman sekolah yang jadi pengangguran. Karena dia tidak punya keahlian, tidak punya skill. Ke depan anak-anaknya harus disiapkan skillnya, sehingga dia bisa memasuki pasar kerja namanya. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi karyawan, tergantung profesi dan minatnya masing-masing. Tapi keahliannya harus ditambah, jangan dibiarkan dia macam-macam itu. Anak-anak muda yang banyak nganggur lama-lama jadi penjahat ya, karena dia buntu. Mulailah makin narkoba segala macam kan, habis kan. Tidak akan bisa baik lagi dia sudah macam itu. Mumpung budak-budak bayu kalau kau masih sehat-sehat. Jadi ke depan harus kita pikirkan bagaimana masa depan. Begitu banyak hal yang harus kita ubah di Kabupaten Batanghari. Nah, saya berniat akan mengubah itu. Tapi tidak akan telat kalau sanak saudara, kawan-kawan di Kota Boyo kan ada nolonginya. Nah, untuk berubah kita perlu bersama. Karena ajaran agama kita nyatakan yang bisa mengubah nasib suatu kaum itu ya kaum itulah. Pada saat kaum itu tidak mau mengubahnya, ya nikmatilah begitu keadaannya. Kemudian agama kita mengajarkan serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya yang mengolah, tapi tunggulah kehancuran. Itu juga yang akan kita hadapi ke depan. Nah, saya hadir di sini tentunya menjalin silaturahmi, kemudian juga ingin mengenali potensi dan masalah yang ada di Desa Kota Boyo. Walaupun sepintas sudah nampak, kalau macam jalan sudah nampak, ya kebunnya macam mana, sawahnya macam mana, itu sama-sama kita diskusikan. Pendidikannya macam mana, kesehatannya macam mana. Karena membangun manusia itu harus ada 3 hal yang kita lengkapi di diri manusia. Pertama, badannya harus sehat. Kedua, otaknya harus cerdas. Ketiga, imannya harus kuat. Maka dia utuh lah jadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, tapi kalau nyawa udah sehat, bengah pula, pada laku pula, itu kacau.
Nah, anggaplah penderitaan orang tuanya kan. Nah, itu yang ke depan kita harus ubah. Kita kadang-kadang dengan adanya program bantuan sering ribut gitu di bawah. Ngapa? Karena bantuannya tidak tepat sasaran. Seharusnya dapat orang miskin, dapat dengan orang yang bukan miskin. Itu ke depan harus dirubah juga. Karena apabila bantuan itu didapat oleh orang yang tidak miskin, berarti kita doanya miskin kok. Kita memberi bantuan kepada orang miskin, kita niat dan kita rencanakan 5-6 tahun lagi dia tidak miskin lagi. Karena yang namanya bantuan itu tidak pernah buat kita senang. Bantuan itu aturnya lapar jadi lapar, aturnya mati lagi jadi mati. Cuma itu bantuan. Namun nak mau senang nggak? Karena ada nak beli pala patin payah. Apalagi nak makan daging tiap minggu itu payah bantuan. Ya, tapi sepanjang dia belum mampu harus kita bantu. Ya kan? Kemudian juga ada tren di Batanghari saat ini. Begitu banyak anak SD ini yang sudah tidak bisa baca tulis Al-Quran, Pak Imam. Itu hasil dari diskusi saya dengan pengasuh pondok pesantren. Ke depan ini harus kita baik. Bagaimana pengajaran di SD itu diselipkan dengan ngaji Al-Quran. Paling tidak anak-anak itu sejam sehari dapat itu. Kita pindahkan guru ngaji malam ke siang. Yang ngaji malam tetaplah kalau memang seriusnya. Tapi di siang kita paksa di SD itu sehingga mau tidak mau dia belajar ngaji. Dengan begitu kita rencanakan 6 tahun dia taman SD dia sudah hafal sebagian ayat, dia sudah lancar baca tulis Al-Quran. Paksa dibuat begitu dengan gaya anak zaman kini itu. Karena kalau balik ke rumahnya main HP itu, main game kan, nah itu lah bisa ditarik. Maknya kan pada menimbal pagi, tapi pada ribut kan. Nah, namun nyawa ada main dengan manusia lagi, kenapa itu lagi kawinnya kan. Nah itu ke depan harus kita baik sama-sama. Itu sepintas saja, Bapak Ibu sekalian. Dan saya terima kasih saudara-saudara yang ada di Kota Boyo ini telah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan Muzowi Suglargo, terima kasih juga sudah nyiarkan. Jadi yang pertama, listrik itu kini tak sama dengan beras ya. Jadi kebutuhan dasar ya. Kita akan susah hidup kita kalau listrik tidak ada. Jadi sepakat itu. Kalau memang kita dibuat Tuhan jadi, oke sesama kita jagonya, kita harus sambung listrik ke keluarga yang buat kampung baru itu. Karena kalau tidak ada listrik, orang tambah bengak dia. Dia nak belajar payah, nak ngecas sapi tidak bisa. Kemudian ibu-ibu kita tambah susah kalau ada listrik. Tidak bisa pasang magicom kan? Sudah tuh kalau ada listrik kok bahaya, bisa banyak anaknya. Gawe lain dia ganti, tak gawe terus. Kawan kalau ada listrik kan. Nah, ya itu listrik kan bisa masukkan ya. Nah, kemudian masalah apa tadi Pak? Jalan ya. Jalan sama dengan membagi tadi. Ya, jika kita itu saya bilang membagi kalau 2 kali saya Kusuwo di Bang Samad waktu itu menyampaikan hal yang sama juga. Bahwa sebenarnya beliau agak tinggi di kajian. Bagaimana pemimpin itu punya integritas. Jadi sesuatu itu yang diucapkan itu langsung ditanamkan dalam hati. Karena saya dengan kesusahan rakyatnya, bagaimana dia menghilangkan kesusahan rakyatnya. Nah, jadi saya kalau masuk tadi terbayang, kok duit kalau yang lewat. Cuman kita nonton baik. Jalan buku pula buat kan. Nah, bolehlah kita nonton, tapi jalan kita jangan buku. Dan ini saya yakin kami pernah melakukannya di Kabupaten Bogor Jambi, di daerah Taranukul dekat kampung beliau. Ada jalan panjang 5 kilo dilewati oleh mobil batubara dengan CPO. Kita kumpulkan pengusaha. Kalau kami bangunnya jalan itu besar lagi, karena kamu buat berat. Jadi siapa yang mau dibangun? Aku lah bangunnya. Kami mengirim orang PU kami, aspek bangunnya. Nah, itu kan orang mau beliau, lalu dibangun jalan 5 kilo, tahan lagi. Nah, dan saya yakin besok kita bisa mengumpulkan macam itu. Tinggal bagaimana pemerintahannya berwibawa. Tapi kalau diminta untuk kantongnya orang terus tidak ada lagi kan. Kita suruh bantu masyarakat, kamu udah minta terus gitu deh. Nah, bisa ke depan bagaimana gitu. Bisa juga pakai APBD bisa atau bagi gitu. Jalan ini tidak mungkin jalan-jalan desa. Karena dia menjadi penghubung ke jalan nasional ya. Di jalan pasti kelasnya bukan jalan desa lagi. Yang namanya jalan desa itu jalan utara dalam desa itulah. Kita ketemu dengan jalan gedang dia, itu jalan desa. Banyak yang ketemu di jalan desa itu namanya ada kolektivitas ya antar jalan dan bisa kita tingkatkan jadi kelas jalan provinsi. Nanti bisa kita telah bisa ke depan. Apakah lebih elok dia masuk ke jalan provinsi atau tetap di bawah kabupaten kota. Karena kalau jalan kabupaten kalau kita pakai APBD tidak bisa untuk kapasitas besar. Karena jalan APBD itu cuma untuk 8 ton lah kuatnya. Karena mobil yang lewat itu muat tadi bila 12 ton belum tambah mobil kan. Nah, jadi orang Jepang selalu tuh kalau gitu. Orang Jepang buat mobil berat itu cuma nyebut 6 ton di sini.
datang kita isi 12 ton. Yang muatnya tak berani isi macam itu kan. Nah, itu yang banyak Indonesia. Jadi sama kita sepakat bahwa jalan itu ke depan itu harus kita baiki. Kemudian disampaikan oleh Bang Baki tidak agak aneh juga. Ada hutang tapi tidak ada angka kreditnya. Kita ke depan programnya salah satu adalah membuat sertifikat seluruh tanah di Kabupaten Batanghari sepanjang dia tidak punya masalah ya. Untuk membuat sertifikat tanah program itu jalan, yang pertama batas desanya harus jelas supaya nanti posisi tanah itu tahu di mana. Dan itu bukan di Kota Boyo, di Sungai Bulu macam itu juga, di Rantapuri macam itu juga, di Tebing Tinggi Boyo macam itu juga. Belum ada batas desa itu yang definitif sudah disahkan oleh bupati. Sehingga kadang-kadang kok jadi balak kalau tidak, karena tanah makin lama tapi mahal. Manusia terbuat dari tanah, mati balik ke tanah kok mahal kok. Jadi ke depan tanah kok harus kita sertifikatkan. Syaratnya salah satu adalah batas desanya harus definitif. Nah, soal bentukan batas definitif tadi bertekan kita apa? Yang penting dia selesai. Karena pasti ingat untuk tua ke batasnya di mana. Kalau tidak jelas kita sepakat di B. Kalau oleh saya batasnya Batang Manggu kan, Batang Manggu yang 2-3 kali kita tebang. Awak ingat jadi caman dulu, jadi caman orang bertekan masalah tanah, kumpul di kantor caman. Jadi kata yang punya tanah sekoko, tanah awak dulu dari tebing jalan ke darat kok 70 meter. Nah, sudah tuh tanahnya kok. Ini itu diukur dibalik dari tebing 70 meter. Kenapa dia awak balak? Tebing, kenapa bawa kali tebing? Tiap tebing itu mundur 70 meter. Sama dia itu. Balak lah lagi orang bilang kan. Nah, jadi besok ke depan kita pakai sertifikat semua tanah supaya tidak ada ordinat. Karena sertifikat model gini kan pakai ordinat. Nah, berubahlah patoknya, namun ordinatnya tidak akan berubah. Itu syarat untuk membuat sertifikat tadi. Jadi sekalian kita menyelesaikan batas desa, batas kecamatan. Nah, kemudian menyambut lagi yang kita Bang kita di tentang kebun teles. Jadi kita selesai nih. Kok gawat kok kebun tidak jadi, sertifikatnya bisa buat, ya kan? Utang tidak tahu, untung tidak tahu. Nah, gawat nih tadi di teles kan. Tahu utangnya berapa, tahu untungnya berapa, kami bagi. Tidak tahu kan? Entah beruntung, entah rugi. Nah, itu kita selesaikan. Mumpung umurnya tua, kan? Ada 30 tahun sudah, teles. 26 tahun ya. Nah, saya yakin bisa ya. Tinggal bagaimana komitmen kita tadi. Kira Bang Baki jago niatnya, tetaplah pegang data itu elok-elok, tetaplah pengen berbuat untuk rakyat. Saya juga jago niat saya. Bagaimana saya nyalurkan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Karena bertambahnya jabatan kita, manfaatnya harus tambah banyak. Jangan jabatan bertambah, manfaatnya bagi keluarga kita. Nah, itu dah payah gede-gedangnya jabatannya. Coba usaha puisi lagi kita tambah kebun banyak. Hanya lama manfaat bagi kita. Jadi bagi tetaplah. Kalau Rizal tadi punya data juga pas satu. Kalau Rizal itu masih sana dengan saya, bisa kita pelajari, kan? Sama-sama. Tapi pegang data itu ya. Bagaimana data itu dan saya aturannya sudah sedikit lah memahami, tinggal bagaimana mengambil simpul masalahnya di mana. Siapa yang buat kacau dulu. Kita bayangkan tadi kita makanya bisa ke depan buat beasiswa, kemudian buat balai latihan kerja untuk anak muda. Sehingga waktu dia perlu skill apa dia? Kalau sekedar pengawas tambang mungkin tidak perlu sarjana ya. Cukup dengan sertifikat tertentu dia bisa diterima. Kalau budak kau bagi skill dia masih tidak ada terima juga ngajak ribut dia. Cuma kalau dia tidak skill budak kau aja takut. Kalau jangan kerja kita rugi balak pula bagi dia kan. Tidak. Nah, dulu di dusun saya macam itu, macam gini masih ribut juga. Ada perusahaan sawit, tapi kami tidak ada kerja jadi kuli lah kami kok. Ya wajar jadi kuli. Dia buat jadi kasir tidak tukang, jadi kaliannya. Jadi salah itu bisa itu, gini kan? Dibuat jadi ahli sortase tidak tukang bedakan buah elok, buah tidak elok. Nah kalau dikerjakan ya begitu, tapi ke depan kita buat balai latihan kerja bagi anak muda kita kok. Sehingga skill apapun harus ada sertifikat. Makanya tidak ahli di bidangnya, jadi tidak paham apa yang dibuatnya. Jelas petani kok ilmu tidak ada. Bagaimana ke depan ilmu yang ke depan program itu, setiap desa harus ada tenaga PPL kalau bahasa ini. Cuma PPL model baru lah, yang PPL macam dulu. Kalau zaman dulu pas pertemuan absen juga aja kan. Kalau betul-betul macam asisten di perusahaan, yang hadir di kebun-kebun itu. Sehingga nanti belajarnya langsung praktek lah di kebun kita tadi. Kemudian ke depan kita juga harus pakai teknologi. Mumpung itu juga bisa main rasa-rasa macam kita tuh. Kalau perusahaan itu pakai teknologi dia. Daunnya masuk ke labornya, baru tahu kebunnya berbuka. Besok kita tidak pakai yang macam itu agak mahal.
kita pakai yang saya ketemu salah satu dokter di IPB pakai macam chip di dalam di tanah, sehingga nanti dia melaporkan ke HP kita tuh bahwa ini tanaman kita perlu busuk kok, jadi busuk kok. Kalau kita tidak rasa bulan kau mau urea 5 bulan lah urea pula. Tidak ada begitu tanaman tuh, sama dengan manusia lah tanaman tuh. Kadang pengen ikan, ya kan? Kadang perlu tambah karbohidrat, berarti nasi makannya. Tanam juga macam itu. Jadi airnya pupuk itu efektif dan efisien, yo. Tidak ada terbuang cuma-cuma.